Kalau kamu nemu kontrakan murah di gang sempit, dekat pasar, dengan pohon mangga tua nutupin atap, jangan langsung senang. Karena ada satu kontrakan yang murah bukan karena jelek, tapi karena nggak pernah kosong. Dan yang paling serem, setiap jam 2 malam, selalu ada nenek yang nyapu di depan pintu. Aku pindah ke kontrakan itu karena terpaksa. Harga sewa di kota makin gila, sementara gajiku cuma cukup untuk makan, bensin, dan cicilan. Saat aku lihat iklan kontrakan murah di gang kecil dekat pasar, aku sempat curiga. Tapi pemiliknya meyakinkan, murah karena rumah lama, Mas. Bukan karena apa-apa. Aku datang sore hari. Gang itu sempit, kiri kanan rumah padat. Tapi kontrakan itu beda. Temboknya kusam, catnya mengelupas, dan pintu kayunya hitam, seperti sering kena hujan. Yang bikin aku nggak nyaman, di depan rumah itu ada pohon mangga tua yang rantingnya menutupi atap. Daunnya lebat, seolah rumah itu sengaja disembunyikan dari langit. Pemilik kontrakan, Pak Sardi, menyerahkan kunci. Tangannya dingin, dia tidak banyak bicara, tapi sebelum pergi, dia bilang satu kalimat yang membuat aku otomatis berhenti. Mas, kalau malam dengar orang nyapu, jangan dibuka pintunya. Aku tertawa kecil. Nyapu? Siapa? Pak, tetangga. Pak Sardi menatapku datar. Yang nyapu itu, bukan tetangga. Dia pergi begitu saja, dan aku berdiri sendiri di depan kontrakan. Kunci di tangan. Udara sore itu panas, tapi di depan pintu rumah itu, aku merinding. Malam pertama, aku masuk, beres-beres, dan tidur lebih cepat. Kontrakan itu kecil, ruang tamu, satu kamar, dapur sempit, kamar mandi di belakang. Tidak ada plafon, hanya rangka kayu dan genteng. Malam pertama berjalan normal, sampai jam 2 lewat, aku terbangun, karena mendengar suara, seperti sapu lidi, pelan, tapi jelas, seolah ada seseorang menyapu halaman depan kontrakan. Aku menatap jam, pukul 2.11, aku duduk, suara sapu itu terus bergerak. Aku menelan ludah. Aku ingat pesan Pak Sardi. Kalau dengar orang nyapu, jangan dibuka pintunya. Aku menghela napas. Aku mencoba rasional. Mungkin tetangga. Mungkin ada orang bersih-bersih karena mau kerja pagi. Aku bangun dan berjalan pelan ke ruang tamu. Pintu depan kontrakan tertutup. Di bawah pintu, ada celah kecil. Aku merunduk. Aku ingin mengintip. Dan saat aku menunduk, suara sapu itu berhenti. Hening. Aku membeku. Lalu dari luar, ada suara perempuan tua. Pelan, serak. Mas, belum tidur ya? Aku mundur cepat. Jantungku hampir copot. Aku tidak menjawab. Suara itu kembali. Lebih dekat. Mas, saya numpang nyapu ya? Aku menelan ludah. Aku tidak pernah lihat nenek tinggal di sekitar sini. Aku tidak pernah dengar tetangga punya nenek yang suka nyapu jam 2 pagi. Aku mencoba menenangkan diri. Aku berkata pelan, iya, Nek. Tidak ada jawaban, tapi aku mendengar sapu itu bergerak lagi. Lebih pelan, lebih dekat ke pintu, dan aku baru sadar, sapu itu sekarang menyapu tepat di depan pintu kontrakanku. Seolah dia sedang membersihkan ambang pintu. Aku mundur sampai punggungku menempel tembok. Aku menatap pintu, aku menahan napas. Suara sapu itu berhenti, lalu terdengar ketukan, pelan, 3 kali. Aku menatap pintu. Suara nenek itu berbisik, Mas, buka pintunya. Aku gemetar. Aku tidak bergerak. Suara itu berubah. Tidak marah, tidak keras, tapi lebih sedih. Mas, saya kedinginan. Aku menelan ludah. Aku hampir kasihan. Hampir, tapi naluriku menolak. Aku ingat, jam segini, siapa yang nyapu di depan kontrakan orang? Aku tidak menjawab. Aku diam, lama, dan akhirnya, suara sapu itu menjauh, pelan, menghilang. Aku tidak tidur sampai pagi. Paginya, pagi-pagi aku keluar. Aku ingin memastikan, di depan rumah, halaman kecil itu bersih. Terlalu bersih. Daun mangga yang biasanya jatuh, tidak ada satupun. Dan di depan pintu, ada garis bersih memanjang, seperti bekas sapu. Aku menelan ludah. Aku menutup pintu cepat. Aku pergi kerja. Aku mencoba melupakan. Hari ketiga aku mulai terbiasa. Aku pikir mungkin itu cuma orang tua tetangga yang suka bersih-bersih. Tapi malam ketiga, aku dengar suara itu lagi. Jam 2 lewat. Sama, aku sudah siap. Aku tidak keluar kamar. Aku tidak mendekat ke pintu. Aku menutup telinga dengan bantal. Aku berusaha tidur,
Tapi malam itu berbeda, karena suara sapu itu tidak hanya di halaman. Suara itu ada di dalam rumah, seolah ada yang menyapu lantai ruang tamu. Aku membuka mata, tubuhku dingin, aku menelan ludah. Suara sapu itu bergerak pelan, mendekat ke arah kamar. Aku menutup mulut, aku tidak berani bernapas keras. Suara sapu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Hening, aku memejamkan mata, lalu suara nenek itu terdengar. Pelan, sangat dekat, seolah mulutnya menempel di pintu. Mas, kamar ini kotor. Aku menggigit bibir sampai sakit. Aku tidak bergerak, lalu terdengar sesuatu yang membuatku hampir pingsan. Gagang pintu kamarku bergerak pelan. Aku menatap, pintu kamarku tidak terkunci. Aku lupa menguncinya. Aku menahan napas. Gagang itu bergerak lagi. Pintu terbuka sedikit, cuma celah. Dan dari celah itu, aku melihat sesuatu. Kain kebaya tua, warna coklat kusam. Lalu, sepotong tangan, keriput, kuku panjang. Tapi yang paling mengerikan, tangan itu memegang sapu lidi. Dan sapu itu masuk sedikit ke dalam kamar. Seolah dia sedang menyapu dari luar. Aku menjerit dalam hati. Aku tidak bisa teriak. Aku tidak bisa bergerak. Tangan itu menyapu pelan, seolah membersihkan lantai kamarku. Lalu suara nenek itu berbisik. Mas, jangan tidur di kamar saya. Aku langsung bangkit dan menendang pintu. Pintu menutup. Aku mengunci. Aku menangis. Aku duduk di sudut kamar sampai pagi. Bertanya ke tetangga. Besoknya aku tidak tahan. Aku keluar dan bertanya ke tetangga depan. Seorang ibu-ibu yang sedang jemur baju. Bu, di sini ada nenek yang suka nyapu malam-malam. Ibu itu berhenti jemur. Wajahnya berubah. Dia menatapku lama. Kamu tinggal di kontrakan pasar dia. Aku mengangguk. Ibu itu menelan ludah, lalu berkata pelan, Mas, di kontrakan itu dulu ada nenek yang meninggal. Aku membeku. Meninggal? Ibu itu mengangguk. Dia tinggal sendiri. Setiap malam suka nyapu halaman. Katanya biar rumahnya bersih. Aku menelan ludah. Terus, meninggalnya gimana, Bu? Ibu itu memandang ke arah kontrakanku. Lalu berkata pelan, dia meninggal di dalam rumah itu. Sendirian, berhari-hari. Aku merasa mual. Ibu itu melanjutkan, waktu ditemukan, lantainya bersih. Tapi tubuhnya sudah kaku. Aku gemetar. Kenapa lantainya bersih? Ibu itu menatapku. Karena sebelum mati, dia nyapu terus. Aku pulang dengan langkah lemas. Malam keempat aku tidak mau tinggal. Aku berkemas. Aku niat tidur di rumah teman. Tapi saat aku mengangkat tas, aku mencium wangi aneh. Wangi tanah basah, seperti habis hujan. Padahal cuaca panas. Aku menoleh ke ruang tamu. Di sana, ada sapu lidi, berdiri sendiri, bersandar di dinding. Padahal aku tidak punya sapu lidi. Aku menelan ludah. Aku mundur. Dan saat itu, pintu depan rumah terkunci sendiri. Aku mencoba membuka. Tidak bisa. Aku panik. Aku mencoba jendela. Jendela tidak bisa dibuka. Aku mulai gemetar. Aku menoleh. Dan aku melihat, lantai ruang tamu perlahan menjadi basah. Bukan air, tapi seperti bekas kaki basah. Jejak kaki kecil. Jejak kaki orang tua. Jejak itu berjalan dari arah dapur, menuju kamar. Aku mundur. Aku menahan napas. Dan dari arah dapur, terdengar suara nenek itu. Pelan, serak, Mas, mau pergi ya? Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap. Dari dapur, muncul sosok. Nenek, bungkuk, kebaya tua, rambut putih panjang terurai. Wajahnya tidak jelas karena tertutup bayangan. Tapi aku bisa melihat matanya. Matanya hitam, kosong. Dia membawa sapu lidi. Dan dia berjalan pelan ke arahku. Aku mundur. Nenek itu berhenti di tengah ruang tamu. Lalu dia menyapu lantai yang sudah basah. Seolah dia membersihkan sesuatu yang tidak terlihat. Aku menahan napas. Nenek itu mengangkat wajahnya. Dia menatapku, dan berkata pelan, Mas, kamu sudah tinggal di sini. Aku gemetar. Nenek itu melanjutkan, berarti kamu milik rumah ini. Aku menggeleng. Aku mundur sampai tembok. Aku tidak punya jalan. Nenek itu mendekat. Dan saat dia mendekat, wangi tanah basah semakin kuat. Aku merasa kepala pusing. Seperti mau pingsan. Nenek itu berhenti tepat di depanku. Aku bisa melihat wajahnya sekarang. Wajahnya pucat. Bibirnya biru. Dan di pipinya ada tanah. Seperti baru dikubur. Dia tersenyum. Dan berkata pelan, Mas,
Ayo bantu nenek nyapu. Aku menutup mata. Aku berdoa. Aku mengucapkan apapun yang aku ingat. Dan saat aku berdoa, nenek itu diam. Suasana hening. Aku membuka mata. Nenek itu menatapku. Lalu wajahnya berubah. Senyumnya hilang. Matanya menjadi marah. Dan saat itu, aku melihat sesuatu yang membuatku ingin mati. Di belakang nenek itu, ada pintu. Pintu yang aku tidak pernah lihat sebelumnya. Pintu kayu tua. Di pintunya ada tulisan pudar. Kamar nenek. Aku menelan ludah. Aku menatap pintu itu. Dan nenek itu berkata pelan, "Mas, masuk kamar nenek ya." Aku mundur. Aku tidak mau. Tapi tubuhku berat. Seolah lantai menahan kakiku. Nenek itu mengangkat sapunya. Dia menyapu ke arah kakiku. Dan anehnya, setiap kali sapu itu menyentuh lantai, kakiku terasa semakin berat. Seperti ada tanah yang menempel. Seperti aku sedang dikubur pelan-pelan. Aku menjerit. Aku berusaha bergerak. Tapi tidak bisa. Nenek itu berjalan ke pintu kamar nenek. Dia membuka pintunya. Dan dari dalam kamar itu, keluar udara dingin. Gelap. Aku menahan napas. Aku melihat ke dalam. Di dalam kamar itu, ada kasur tipis. Dan di atas kasur itu, ada kain kafan. Aku menutup mulut. Nenek itu menoleh padaku. Dia berkata pelan, "Mas, di sini bersih." Aku menangis. Aku memaksa tubuhku bergerak. Aku menarik kaki. Aku berusaha. Dan akhirnya, aku bisa bergerak sedikit. Aku lari ke kamar mandi. Aku mengunci diri. Aku duduk di lantai. Aku menangis. Aku menutup telinga. Aku menahan napas. Aku pikir aku aman. Tapi, dari luar kamar mandi, aku mendengar suara sapu lagi. Kali ini bukan di lantai, tapi di pintu kamar mandi. Seolah sapu itu menyapu bagian bawah pintu. Lalu suara nenek itu berkata pelan, "Mas, jangan sembunyi." Aku memejamkan mata. Dan saat aku memejamkan mata, aku sadar satu hal. Aku tidak pernah lihat wajah Pak Sardi dengan jelas. Aku tidak pernah tanya kenapa kontrakan itu murah. Aku tidak pernah tanya siapa yang tinggal sebelumnya. Aku hanya masuk dan mengunci diri sendiri. Dan sekarang, rumah itu tidak mau aku keluar. Aku masih di kamar mandi. Aku duduk di lantai, punggung menempel ke dinding, tangan gemetar memegang HP. Aku ingin menelepon siapapun, teman, tetangga, atau bahkan polisi. Tapi sinyal di kontrakan itu hilang. Bar sinyal di layar kosong. Seolah rumah ini menelan semua jalan keluar. Di luar kamar mandi, suara sapu itu masih terdengar. Pelan, teratur, seolah nenek itu sabar. Seolah dia tahu aku tidak punya pilihan. Aku menutup mulut, menahan napas. Lalu suara nenek itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. "Mas, lantainya kotor." Aku memejamkan mata. Aku berusaha mengingat doa yang pernah aku hafal. Mulutku bergerak pelan. Tapi saat aku berdoa, suara sapu itu berhenti. Dan justru itu yang membuatku lebih takut. Karena setelah hening beberapa detik, aku mendengar suara yang berbeda. Bukan sapu, tapi suara kuku. Seperti kuku panjang menggaruk pintu kamar mandi. Pelan, krek, krek, krek. Aku menahan napas. Lalu terdengar bisikan, "Mas, buka." Aku menggigit bibir. Aku tidak menjawab. Aku tidak bergerak. Dan tiba-tiba, pintu kamar mandi diketuk keras. Satu kali, aku hampir menjerit. Ketukan itu disusul suara nenek yang tiba-tiba berubah. Tidak lagi lembut, tidak lagi seperti orang tua, tapi lebih berat, lebih dalam, seperti dua suara menumpuk jadi satu. "Mas, keluar." Aku menutup telinga. Aku menangis. Aku menahan napas. Dan saat aku pikir aku akan mati malam itu, semua suara berhenti. Hening, sangat hening. Aku menunggu. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Tidak ada apa-apa. Aku mulai curiga. Aku pelan-pelan berdiri. Aku mendekat ke pintu. Aku menempelkan telinga. Tidak ada suara. Aku menelan ludah. Tanganku meraih gagang pintu. Aku putar pelan. Pintu terbuka sedikit. Aku mengintip. Lorong kecil menuju ruang tamu gelap. Lampu ruang tamu mati. Padahal tadi aku menyalakannya. Aku membuka pintu kamar mandi lebih lebar. Dan saat itu, bau tanah basah menyergap lagi. Lebih kuat. Aku menutup hidung. Aku melangkah pelan. Aku melihat ke ruang tamu. Tidak ada nenek. Tidak ada sapu. Tidak ada apa-apa. Tapi ada sesuatu yang berubah. Di tengah ruang tamu, tepat di depan pintu kamar nenek,
Ada tumpukan daun mangga, daun kering, banyak sekali, seolah semalam ada angin besar. Padahal jendela tertutup, aku menelan ludah, aku melangkah mendekat, dan saat aku melihat lebih jelas, aku membeku. Daun-daun itu tidak ditumpuk sembarangan. Daun itu membentuk huruf, kalimat, tulisannya tidak rapi, tapi bisa dibaca. Tamu harus bayar. Aku mundur, aku gemetar, aku menatap pintu kamar nenek. Pintu itu sedikit terbuka, cuma celah kecil, gelap di dalam. Aku menelan ludah, aku ingin lari, tapi pintu depan masih terkunci. Aku berlari ke pintu depan. Aku tarik, aku dorong, tidak bisa. Aku mencoba kunci, kunci tidak masuk, seolah lubang kunci berubah. Aku menatap panik, aku berlari ke jendela, jendela terkunci rapat. Aku menamparkan kaca, aku teriak, tidak ada yang dengar. Gang yang tadi ramai, sunyi. Seolah kontrakan itu terpotong dari dunia. Aku mulai sadar, aku tidak sedang berada di kontrakan biasa. Aku sedang berada di perangkap. Aku mundur ke tengah rumah. Aku menatap pintu kamar nenek lagi. Pintu itu masih terbuka sedikit. Dan dari dalamnya, keluar suara sapu. Tapi bukan menyapu lantai. Suara sapu itu seperti menyapu tanah. Aku menelan ludah. Aku berbisik, apa maunya? Tidak ada jawaban. Tapi suara sapu itu berhenti. Dan dari dalam kamar, terdengar suara nenek itu lagi. Pelan, Mas, bayar. Aku menggigil. Bayar apa, Nek? Hening. Lalu nenek itu menjawab, bayar, tinggal. Aku tidak mengerti. Tapi kemudian aku teringat, kontrakan ini terlalu murah. Tidak masuk akal. Dan Pak Sardi, tangannya dingin. Wajahnya seperti orang yang takut. Aku menelan ludah. Aku berusaha berpikir, kalau ini memang makhluk, biasanya ada aturan. Biasanya ada celah. Aku ingat kata-kata ibu tetangga. Nenek itu meninggal sendirian, berhari-hari. Aku menutup mata. Aku mengerti. Dia tidak pergi. Dia tetap di rumah. Tetap menyapu. Tetap menjaga. Dan siapapun yang tinggal di sini dianggap pengganti. Aku membuka mata. Aku menatap pintu kamar itu. Aku memberanikan diri bicara. Nek, aku nggak mau ganggu. Aku cuma ngontrak. Dari dalam kamar terdengar tawa kecil. Pelan, kering. Ngontrak, sama siapa? Aku membeku. Lalu nenek itu melanjutkan. Pak Sardi, bukan pemilik. Aku menelan ludah. Terus siapa? Hening. Lalu suara nenek itu menjawab. Rumah ini, milik nenek. Aku mundur. Dadaku sesak. Aku mulai paham. Pak Sardi cuma orang yang menjual rumah ini. Bukan rumahnya. Tapi rumah milik nenek. Dan yang lebih mengerikan, nenek itu tidak butuh uang. Dia butuh sesuatu yang lain. Aku menelan ludah. Apa yang nenek mau? Suara nenek itu pelan. Bantu nenek. Aku menutup mata. Bantu apa? Dan jawaban itu membuat darahku dingin. Bantu nenek, bersihin. Aku membuka mata. Dan saat itu, lampu ruang tamu menyala sendiri. Tapi cahayanya tidak putih. Cahayanya kekuningan, seperti lampu rumah tua. Dan di bawah cahaya itu, aku melihat lantai ruang tamu berubah. Lantai semen yang tadi biasa, sekarang penuh tanah. Tanah basah, seperti kuburan yang baru digali. Aku menjerit kecil. Aku mundur. Dan dari pintu kamar nenek, keluar nenek itu. Pelan, langkahnya tidak berbunyi. Dia membawa sapu lidi. Wajahnya sekarang terlihat jelas. Matanya kosong, bibirnya biru, dan di lehernya ada bekas hitam. Seperti bekas jeratan. Aku membeku. Nenek itu berjalan ke arahku. Aku mundur. Dia berhenti di depan tumpukan tanah. Lalu dia menyapu. Dan saat dia menyapu, tanah itu bergerak. Bukan bergeser, tapi seolah ada sesuatu di dalam tanah itu yang ikut bergerak. Aku menutup mulut. Aku melihat, ada bentuk tangan dari dalam tanah. Seperti ada orang terkubur di bawah lantai. Aku menangis. Aku mundur. Nenek itu menatapku. Lalu dia mengangkat sapu dan menunjuk. Menunjuk ke arahku. Mas, giliran. Aku menggeleng cepat. Enggak. Nenek itu tersenyum. Senyumnya lebar. Terlalu lebar untuk wajah tua. Dan dia berkata pelan. Mas, kalau enggak nyapu. Dia menoleh ke arah pintu depan. Lalu berbisik. Nenek panggil yang lain. Aku menelan ludah. Yang lain siapa? Nenek itu tidak menjawab. Dia hanya menatap pintu depan. Dan saat itu, aku mendengar suara dari luar rumah. Suara langkah. Banyak. Pelan. Seperti orang berjalan tanpa alas kaki.
Di luar pintu depan, aku menatap pintu. Aku gemetar, dan tiba-tiba, dari bawah pintu, muncul bayangan. Bukan satu, tapi banyak. Bayangan kaki, seolah ada banyak orang berdiri di luar. Menunggu, aku mundur sampai menabrak tembok. Nenek itu berbisik, mereka, dulu juga tinggal di sini. Aku menangis. Aku menutup mulut. Nenek itu melangkah mendekat, dan berkata pelan, "Mas, jangan bikin rumah ini kotor." Aku menatapnya. Aku tidak tahu harus apa. Aku tidak punya pilihan. Aku meraih sapu yang nenek itu sodorkan. Tanganku gemetar. Aku mulai menyapu tanah itu. Pelan, aku menyapu. Aku menangis. Aku menyapu. Dan saat aku menyapu, aku merasakan sesuatu. Bau tanah itu, bau mayat, bau busuk. Aku muntah. Tapi nenek itu tertawa. Pelan, kering. Aku menyapu lagi. Aku tidak mau melihat. Tapi mataku melihat sendiri. Di dalam tanah itu, ada potongan kain kafan, ada rambut, ada kuku, ada sesuatu yang bukan tanah. Aku menutup mata. Aku menyapu. Aku ingin ini selesai. Dan saat aku menyapu bagian paling dekat pintu, kamar nenek, sapu lidiku menyentuh sesuatu yang keras. Aku berhenti. Aku menelan ludah. Aku menyapu pelan. Dan sesuatu itu terlihat. Itu bukan batu. Itu kepala manusia. Kepala itu muncul dari tanah. Wajahnya pucat, matanya terbuka, dan mulutnya bergerak pelan. Aku menjerit. Aku jatuh. Kepala itu menatapku, lalu berbisik, "Keluar, sebelum kamu jadi kami." Aku gemetar. Aku menatap nenek itu. Nenek itu tidak marah. Dia tersenyum, seolah menikmati. Aku merangkak mundur. Aku ingin lari. Dan tiba-tiba, HP-ku menyala. Sinyal muncul. 1 bar. Aku langsung menekan nomor Pak Sardi. Aku tidak peduli. Aku telepon. Panggilan masuk. 1 kali, 2 kali. Dan akhirnya, Pak Sardi mengangkat. Suaranya pelan, seperti orang ketakutan. "Mas, jangan bilang kamu masih di situ." Aku menangis. "Pak, ini apa? Kontrakan ini kenapa?" Pak Sardi diam lama. Lalu dia berkata, "Mas, aku udah bilang jangan buka pintu kalau dengar nyapu." Aku menjerit, "Ini bukan soal pintu. Nenek itu ada di dalam rumah." Pak Sardi terisak. Lalu dia berkata pelan, "Mas, aku cuma cari orang yang mau tinggal." Aku membeku. "Apa maksudnya?" Pak Sardi berkata, "Kalau ada yang tinggal, nenek itu tenang." Aku gemetar. "Kamu jebak aku." Pak Sardi menangis. "Mas, aku juga terjebak." Aku menahan napas. "Terjebak gimana?" Pak Sardi berkata pelan, "Nenek itu minta penghuni." Aku menatap nenek itu. Nenek itu tersenyum. Pak Sardi melanjutkan, "Kalau rumah itu kosong, nenek itu nyari sendiri." Aku gemetar. "Terus gimana caranya aku keluar?" Pak Sardi diam lama, lalu dia berkata, "Mas, cuma ada satu cara." Aku menelan ludah. "Apa?" Pak Sardi berbisik, "Kamu harus kasih pengganti." Aku membeku. "Pengganti?" Pak Sardi berkata, "Kalau kamu mau selamat, kamu harus bawa orang lain masuk." Aku menangis. Aku menggeleng. Nenek itu tertawa. Dan saat nenek itu tertawa, pintu kamar nenek terbuka lebar. Gelap di dalamnya seperti lubang. Dan dari dalam kamar itu, keluar suara banyak orang. Pelan, seperti bisikan. Seperti orang berdoa. Seperti orang memanggil. Aku menutup telinga. Aku menangis. Aku tidak mau. Aku tidak mau jadi seperti mereka. Aku menatap pintu depan. Bayangan kaki di luar makin banyak. Dan saat itu, pintu depan diketuk. Bukan ketukan biasa. Ketukan itu seperti orang mengetuk peti mati. Duk, duk, duk. Nenek itu menatapku, lalu berkata pelan, "Mas, pilih." Aku menelan ludah. "Pilih apa?" Nenek itu mengangkat sapu, menunjuk pintu kamar nenek. "Atau kamu?" Lalu menunjuk pintu depan. "Atau mereka." Aku menangis. Aku gemetar. Aku menatap pintu depan. Aku menatap pintu kamar. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, kontrakan ini bukan rumah. Ini penjara. Dan nenek itu bukan hantu biasa. Dia pemiliknya. Aku berdiri gemetar di tengah ruang tamu. Di depanku, nenek itu berdiri dengan sapu lidi seperti tongkat. Di belakangnya, pintu kamar nenek terbuka lebar, gelapnya seperti lubang yang tidak punya dasar. Dan di depan, pintu kontrakan diketuk lagi. Duk, duk, duk. Ketukannya pelan, tapi setiap ketukan terasa seperti menghantam dadaku.
Aku menatap nenek itu. Aku ingin marah. Aku ingin menjerit. Tapi yang keluar dari mulutku cuma napas putus-putus. Aku nggak mau jadi penghuni sini. Nenek itu menatapku. Matanya hitam, kosong, tapi wajahnya tenang. Seolah ini hal biasa. Seolah ini bukan pertama kalinya. Nenek itu mengangkat sapunya pelan. Dia menyapu sekali di lantai. Dan tanah basah di lantai bergerak, membentuk jalur. Jalur itu mengarah ke pintu kamar nenek. Seolah nenek itu sedang menunjukkan tempat tidurku. Aku mundur. Aku menggeleng. Enggak, aku nggak mau. Nenek itu tersenyum lagi. Lalu dia berbisik, kalau nggak mau, ya buka pintu. Aku menatap pintu depan. Bayangan kaki di bawah pintu semakin banyak. Terlalu banyak untuk ukuran gang kecil. Dan yang paling mengerikan, bayangan itu tidak bergerak seperti manusia. Kakinya diam, tapi bayangannya seperti bergoyang pelan. Seolah mereka berdiri tanpa tulang. Aku menelan ludah. Aku teringat kata Pak Sardi. Kamu harus kasih pengganti. Aku menatap HP. Masih tersambung. Pak Sardi masih di telepon. Aku berbisik panik. Pak, itu siapa yang di luar? Suara Pak Sardi pecah. Mas, jangan dibuka. Aku menahan napas. Kalau nggak dibuka, aku gimana keluar? Pak Sardi diam lama. Lalu dia berkata pelan. Mas, rumah itu cuma punya 2 pintu. Aku menatap pintu depan. Pak Sardi melanjutkan. Dan pintu kamar nenek. Aku membeku. Pak Sardi berbisik. Kalau kamu masuk kamar nenek, kamu nggak keluar lagi. Aku menangis. Terus, pintu depan. Pak Sardi terisak. Kalau kamu buka pintu depan, kamu keluar. Aku hampir lega. Tapi Pak Sardi melanjutkan, suaranya sangat pelan. Yang nggak keluar, kamu. Aku membeku. Apa maksudnya? Pak Sardi tidak menjawab. Telepon tiba-tiba putus. HP-ku mati. Lampu ruang tamu berkedip. Dan di saat itu, ketukan pintu depan berhenti. Hening. Hening yang bikin telinga berdengung. Aku menatap nenek itu. Nenek itu tersenyum tipis. Dia mengangkat sapu dan menunjuk pintu depan. Buka. Aku menggeleng. Aku mundur. Nenek itu melangkah mendekat. Sapu lidinya menyentuh lantai. Dan setiap sapu menyentuh lantai, tanah basah itu naik sedikit. Seperti tangan-tangan di bawah lantai sedang mendorong. Aku menjerit kecil. Aku menutup mulut. Aku mundur sampai punggungku menempel dinding. Nenek itu berhenti. Dia menatapku. Lalu tiba-tiba, dia berkata dengan suara yang bukan suara nenek. Suara itu lebih dalam, lebih berat, lebih banyak, seperti ramai. Rumah ini butuh penjaga. Aku membeku. Nenek itu melanjutkan. Kamu sudah masuk. Kamu sudah dihitung. Aku menangis. Aku menatap pintu kamar. Aku menatap pintu depan. Aku tidak punya pilihan yang benar. Aku hanya punya pilihan yang lebih buruk. Dan di saat aku berpikir, tiba-tiba pintu depan bergetar. Seperti didorong dari luar, keras sekali. Aku tersentak. Pintu itu hampir terbuka. Aku berlari. Aku menahan pintu dengan tubuhku. Aku menekan gagangnya. Aku panik. Aku tidak mau mereka masuk. Aku tidak tahu siapa mereka. Tapi aku yakin, kalau mereka masuk, aku tidak akan pernah keluar. Aku menahan pintu. Keringat dingin mengalir di punggung. Dan dari belakangku, aku mendengar langkah nenek itu. Pelan, mendekat. Dia berbisik tepat di telingaku. Mas, kamu takut sama mereka. Aku menelan ludah. Nenek itu melanjutkan. Tapi mereka takut sama nenek. Aku membeku. Dan saat aku membeku, nenek itu tertawa. Tawa pelan. Lalu, tiba-tiba sapu lidi nenek itu menyentuh punggungku. Bukan memukul, tapi seperti menyapu. Dan saat sapu itu menyentuh punggungku, aku merasakan sesuatu jatuh dari tubuhku. Seperti beban, seperti sesuatu lepas. Aku tidak mengerti. Tapi tiba-tiba, aku mendengar suara dari luar pintu. Suara orang-orang, banyak, berbisik. Mereka memanggil, mereka memohon, minta masuk, buka, dingin, tolong. Aku menelan ludah. Aku menatap nenek itu. Nenek itu tersenyum. Mas, kalau kamu buka pintu. Dia menatap lantai. Tanahnya bersih. Aku gemetar. Aku mengerti maksudnya. Mereka yang di luar adalah pengganti. Kalau aku buka pintu, mereka masuk. Dan aku bisa keluar. Tapi mereka akan tinggal. Mereka akan jadi penghuni baru. Aku menangis. Aku menggeleng. Aku tidak mau mengorbankan orang lain. Tapi, aku juga tidak mau mati. Aku menatap pintu kamar. Pintu kamar nenek masih terbuka.
gelapnya seperti mulut, dan dari dalamnya, aku mendengar bisikan lain. Bukan dari luar, tapi dari dalam kamar. Bisikan yang lebih pelan, lebih dekat. Mas, masuk aja. Mas, tidur aja. Mas, biar nenek bersihin. Aku menutup telinga. Aku menjerit. Aku tidak tahan. Aku menatap pintu depan. Aku menatap gagang pintu. Aku menutup mata. Dan aku berkata dalam hati, maaf. Aku membuka pintu. Pintu terbuka. Udara dingin menghantam wajahku. Di luar bukan gang, bukan jalan, bukan tetangga. Yang ada di luar adalah lorong panjang, gelap, lembab, seperti lorong rumah sakit tua. Dan di lorong itu berdiri orang-orang. Banyak. Mereka menatapku. Mereka tidak punya mata. Di wajah mereka hanya ada lubang hitam. Mulut mereka terbuka, tapi tidak ada suara. Aku mundur. Aku ingin menutup pintu, tapi nenek itu menahan. Dia berdiri di belakangku. Dia berbisik, Mas, keluar. Aku menelan ludah. Aku melangkah keluar. Kakiku menyentuh lantai lorong. Dan saat itu, aku mendengar suara pintu kontrakan di belakangku. Menutup, pelan, klik. Aku menoleh. Pintu itu sekarang bukan pintu kontrakan, tapi pintu kayu tua. Di atasnya ada angka, bukan nomor rumah, bukan nomor kontrakan, tapi angka besar seperti kamar. 27. Aku membeku. Aku menatap pintu itu. Aku menelan ludah. Aku sadar, aku tidak keluar. Aku hanya pindah. Aku menoleh ke belakang. Orang-orang tanpa mata itu mulai bergerak. Pelan, mereka berjalan mendekat. Dan saat mereka mendekat, aku melihat sesuatu. Di tangan mereka, ada sapu lidi. Semua memegang sapu. Aku mundur. Aku ingin lari. Tapi lorong itu panjang, gelap, dan di ujung lorong, ada pintu lain. Pintu dengan tulisan, kamar nenek. Aku menangis. Aku menoleh lagi. Pintu kamar 27 di belakangku perlahan terbuka. Dan dari dalamnya, nenek itu muncul. Tapi sekarang, dia tidak sendiri. Di belakangnya, ada banyak sosok. Sosok-sosok yang tubuhnya penuh tanah. Mereka berdiri seperti patung. Dan semua menatapku. Nenek itu tersenyum lebar. Dia mengangkat sapunya, lalu berkata pelan, sangat jelas. Mas, rumah baru. Aku menjerit. Aku berlari. Aku lari ke ujung lorong. Aku menabrak pintu kamar nenek. Aku menariknya. Pintu itu terbuka. Dan yang aku lihat di dalam, bukan kamar, tapi kontrakan itu lagi. Ruang tamu itu lagi. Pohon mangga itu lagi. Aku terdiam. Aku menelan ludah. Aku mundur. Aku sadar. Aku berputar. Aku kembali ke tempat yang sama. Tidak ada jalan keluar. Aku menutup mulut. Aku menangis. Dan di belakangku, orang-orang tanpa mata itu masuk satu persatu. Mereka berjalan melewatiku. Mereka tidak menyentuhku. Mereka hanya lewat, masuk ke kontrakan. Seolah mereka tamu. Seolah mereka sudah menunggu lama. Dan saat orang terakhir masuk, pintu menutup sendiri. Aku berdiri sendirian di lorong. Aku menatap pintu. Aku menelan ludah. Aku merasa dingin. Dingin yang masuk ke tulang. Aku menatap tanganku. Di telapak tanganku, muncul garis hitam. Seperti tanah. Seperti bekas sapu. Garis itu membentuk angka. Pelan. Jelas. Pukul 2. Aku membeku. Aku mengerti. Mulai malam ini, aku akan menyapu. Jam 2. Setiap malam. Dan kalau suatu hari ada orang baru masuk, aku akan berdiri di depan pintu. Aku akan menyapu. Aku akan tersenyum. Dan aku akan berkata pelan, Mas, belum tidur ya? Sampai sekarang aku masih di sini. Aku tidak tahu ini dunia mana. Aku tidak tahu apakah aku masih hidup. Tapi satu hal yang aku tahu. Kalau kamu pernah lewat gang dekat pasar, dan lihat kontrakan murah dengan pohon mangga tua, jangan pernah ambil. Dan kalau kamu dengar suara sapu lidi jam 2 malam, jangan buka pintu. Karena bisa jadi, yang menyapu itu, aku terbangun dalam keadaan duduk. Bukan di kamar, bukan di kamar mandi, tapi di teras kontrakan itu. Tepat di depan pintu, di tanganku ada sapu lidi. Aku menatapnya lama. Aku ingin membuang. Aku ingin melempar jauh. Tapi tangan ini tidak mau. Tanganku bergerak sendiri, menyapu, pelan, teratur, seperti orang yang sudah melakukannya seumur hidup. Aku menelan ludah. Aku mencoba berdiri. Kakiku berat, seperti ada tanah menempel di telapak. Aku melihat ke bawah. Lantai teras basah. Bukan air, tanah basah. Dan setiap kali sapuku menyapu,
Tanah itu seperti kembali lagi. Seolah tidak bisa bersih. Seolah rumah ini selalu lapar. Aku menatap jam di HP. HP-ku menyala, sinyal penuh, baterai penuh. Tapi jamnya hanya menunjukkan satu angka. Pukul 2, tidak bergerak, tidak berubah. Aku menatap ke sekeliling. Gang itu gelap, sunyi. Tidak ada lampu tetangga. Tidak ada suara motor. Tidak ada anjing. Tidak ada apapun. Seolah seluruh dunia berhenti. Dan hanya kontrakan ini yang hidup. Aku berusaha memanggil, "Pak Sardi." Tidak ada jawaban. Aku berusaha menjerit, tapi suaraku seperti tertahan di tenggorokan. Aku menutup mulut. Aku sadar, aku tidak bebas lagi. Aku hanya penjaga. Aku menatap pintu depan kontrakan. Pintu itu tertutup rapat, tapi aku tahu di dalamnya ada banyak. Aku bisa merasakan, seperti ada napas di balik dinding. Seperti ada mata yang mengintip dari celah-celah. Aku menelan ludah. Aku mencoba lari. Aku turun dari teras. Aku melangkah keluar. 1 langkah, 2 langkah, dan di langkah ketiga, aku kembali berdiri di teras. Aku membeku. Aku mencoba lagi. Aku lari lebih cepat. Aku menabrak ujung gang. Aku merasa angin malam. Aku merasa hampir keluar. Tapi dalam sekejap, aku kembali di teras. Duduk, dengan sapu di tangan. Aku menangis. Aku menatap sapu itu. Aku memukul lantai. Aku berusaha menghancurkannya. Tapi sapu itu tidak rusak. Tidak patah. Tidak retak. Seolah sapu itu bukan benda. Tapi, perintah. Aku menangis. Aku menutup wajahku. Dan saat aku menutup wajahku, aku mendengar suara langkah dari jauh. Ada orang. Seseorang berjalan masuk ke gang. Langkahnya terburu-buru. Aku menatap. Seorang pria muda, membawa tas. Wajahnya capek, seperti orang yang baru pulang kerja. Dia menatap kontrakan itu, lalu tersenyum kecil. Aku membeku. Aku tahu tatapan itu. Tatapan orang yang melihat harga murah. Tatapan orang yang merasa beruntung. Pria itu mendekat. Dia berdiri di depan kontrakan. Dia menatap pintu, lalu mengetuk. Aku ingin teriak. Aku ingin memperingatkan. Aku ingin bilang, jangan masuk. Tapi mulutku tidak bergerak. Aku hanya berdiri. Dan tanganku mulai menyapu lagi. Pelan, teratur. Pria itu menoleh. Dia melihatku. Dia kaget. "Mas, ini kontrakan masih ada yang tinggal." Aku menatapnya. Air mata turun. Aku mencoba bicara. Aku mencoba. Tapi yang keluar dari mulutku bukan kata-kataku. Suara yang keluar, serak, tua, lembut. "Mas, belum tidur ya?" Aku membeku. Aku merasakan tenggorokanku dingin. Aku menutup mulut. Tapi suara itu keluar lagi. "Ayo masuk, dingin di luar." Pria itu ragu. Dia menatapku, lalu menatap pintu. Aku menatapnya, memohon dengan mata. Tapi dia tidak mengerti. Dia hanya tersenyum kecil. "Makasih, Mas. Saya emang lagi cari kontrakan murah." Aku menggeleng cepat. Aku mengangkat tangan, ingin menahan. Tapi tanganku justru menunjuk pintu. Seolah aku mempersilakan. Pria itu membuka pintu. Pintu itu terbuka pelan. Dan dari dalam, keluar wangi tanah basah. Pria itu berhenti. Dia mengernyit. "Bau apa ini?" Aku menatapnya. Aku menangis. Tapi mulutku tersenyum sendiri. Senyum yang bukan milikku. Dan suara itu berbisik dari mulutku. "Bau rumah." Pria itu tertawa kecil. Dia melangkah masuk. Saat kakinya melewati ambang pintu, pintu itu menutup sendiri. Klik. Aku berdiri. Aku menatap pintu. Dan dari dalam, terdengar suara sapu. Bukan sapuku. Sapu lain. Ada yang menyapu dari dalam. Aku menelan ludah. Aku menatap tanganku. Angka di telapak tanganku berubah. Bukan lagi pukul 2, tapi 01. Aku membeku. Aku mengerti. Aku bukan penjaga. Aku bukan penghuni. Aku sekarang nomor pertama, yang menyambut, yang menjemput, yang memastikan rumah ini tidak pernah kosong. Dan di saat aku sadar itu, pintu kontrakan terbuka sedikit. Dari dalam, muncul nenek itu. Dia menatapku. Dia tersenyum, lalu berkata pelan, "Pinter." Dia mengangkat sapunya, lalu menyapu sekali di lantai. Dan saat sapunya menyapu, wajahnya berubah. Bukan lagi nenek, tapi wajahku. Aku menjerit. Aku mundur. Nenek itu tertawa dengan suaraku. Dan dia berbisik, "Sekarang, kamu neneknya." Aku menutup mulut. Aku menangis. Tapi tanganku tetap menyapu. Dan di ujung gang, aku melihat satu orang lagi datang.
membawa tas, mencari tempat murah, mencari tempat tinggal. Aku ingin mati, tapi aku tidak bisa, karena rumah itu butuh penjaga, dan penjaga itu, aku. Kalau kamu dengar suara sapu lidi jam 2 malam, dan ada yang berbisik, Mas, buka pintunya. Jangan jawab, karena bisa jadi, yang mengetuk itu bukan nenek, tapi orang yang dulu pernah tinggal di situ. Dan sekarang, giliran kamu. Kalau kamu suatu malam dengar suara sapu lidi jam 2 tepat, jangan buka pintu. Karena yang menyapu itu bukan tetangga. Dan kalau kamu nekat, rumah itu akan punya penghuni baru.